Seorang siswi SMA menolak tasnya untuk digeledah. Ketika pihak sekolah bersikeras untuk melihat isi dalam tasnya, betapa terkejutnya mereka melihat kondisi dalam tasnya. Suatu hari di salah satu SMA, tiba-tiba dilakukan pemeriksaan bagi seluruh siswa. Pemeriksaan itu bertujuan untuk merazia barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke sekolah. Pada saat razia dimulai, ada seorang siswi yang bersikeras untuk tidak memberikan izin tasnya dibuka. Dia memeluk erat-erat tasnya agar mereka tidak membuka tasnya. Akhirnya siswi ini dibawa ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah memohon agar guru-guru meninggalkan ruangannya. Yang tertinggal hanyalah anak tersebut dan para pemeriksa. Kepala sekolah berusaha menenangkan siswi tersebut dan bertanya, "Apa yang engkau sembunyikan, wahai putriku?" Dalam sekejap, siswi tersebut simpati dengan kepala sekolah dan membuka tasnya. Coba tebak, di dalam tas itu tidak ada benda-benda haram atau yang terlarang. Tidak ada handphone, tidak ada foto, ataupun yang lainnya. Benda-benda terlarang ataupun yang haram, demi Allah, itu semua tidak ada. Melainkan sisa-sisa roti. Itulah yang ada di dalam tas tersebut. Kepala sekolahnya mengorek informasi dari siswi tersebut, kenapa dia menyimpan sisa-sisa roti tersebut di dalam tasnya. Setelah merasa tenang, siswi ini berkata, "Sisa-sisa roti ini adalah sisa-sisa dari para siswi yang mereka buang ke tanah. Lalu aku kumpulkan untuk kemudian aku sarapan sebagiannya dan membawa sisanya kepada keluargaku. Ibu dan saudari-saudariku di rumah tidak memiliki sesuatu untuk mereka santap di siang hari dan pada malam hari. Bila aku tidak membawakan sisa-sisa roti ini kepada mereka, kami adalah keluarga fakir yang tidak memiliki apa-apa. Kami tidak punya kerabat dan tidak ada yang peduli kepada kami. Inilah yang membuat aku menolak untuk membuka tasku, agar aku tidak dipermalukan di hadapan teman-teman kelasku, yang mana mereka akan mencela aku setiap harinya." Saat itu juga semuanya menangis menjadi-jadinya. Seorang anak yatim piatu mengungkapkan isi hatinya. "Ayah dan ibu, bagi kalian mungkin mereka adalah segalanya. Tapi bagiku itu hanyalah dua buah kata, karena aku tidak pernah melihat kedua orang tersebut. Ayahku meninggal pada saat aku masih di dalam kandungan ibuku, dan ibuku meninggal ketika sedang melahirkanku. Ayah, aku ingin sekali melihatmu dan mendengarkan suaramu, mencium keningmu dan memelukmu. Aku ingin sekali merasakan itu. Aku ingin tertawa dan bermain denganmu, mencium tanganmu saat engkau pulang kerja, ayah. Begitupun denganmu, ibu. Aku ingin sekali melihat dan menatap matamu, mendengar lembutnya suara nyanyianmu saat aku ingin tidur. Ibu, begitu banyak yang ingin kuceritakan kepadamu tentang kerasnya hidup ini, lapar, haus, panasnya matahari. Ayah, aku tidak tahu harus kemana langkah kakiku ini. Bahkan aku tidak tahu apakah aku hari ini masih bisa makan atau tidak, ayah. Beginilah keadaanku setiap hari, ayah. Aku sudah terbiasa dengan panasnya matahari dan dinginnya malam. Tidak seperti mereka yang bisa tidur dengan kasur empuk dan juga selimut yang tebal. Ayah, ibu, aku benar-benar ingin sekali kumpul bersama kalian. Aku selalu iri melihat mereka selalu bahagia dengan ayah dan ibunya. Mereka bergembira, bermain dan tertawa. Sementara aku hanya bisa memandang dan tidak bisa merasakannya. Ayah, ibu, aku ingin sekali bertemu dengan kalian. Walaupun itu hanya bertemu di dalam mimpi. Mungkin kita tak bisa berkumpul di dunia ini, tetapi kelak kita akan berkumpul di surga nanti, ayah dan ibuku yang tercinta." Pada suatu hari, ada seorang ustadz mengikuti program Sambang Anak Negeri. Itu adalah sebuah program untuk memberikan dakwah inspirasi kepada anak-anak yang tinggal di pelosok. DY adalah salah satu inspirator yang terpilih dalam program tersebut. Di hari itu dia mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak yang sudah siap menunggu dirinya. Untuk mengawali materi, DY menanyakan, "Adik-adik, apakah kalian sudah tahu apa itu surga?" Mereka serempak menjawab, "Tahu, Kak." DY menanyakan lagi, "Siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangan kalian." Anak-anak kompak menjawab, "Saya, Kak." Tetapi mata DY terpaku pada seorang anak yang duduk di paling depan. Karena anak itu tidak mengangkat tangan, hanya diam dan terlihat seperti gelisah. DY pun mendekati anak tersebut dan bertanya, "Apakah adik sakit?" Anak itu hanya menggelengkan kepalanya. DY menanyakan lagi, "Adik kenapa tidak angkat tangan? Tidak mau masuk surga?" Anak itu pun secara tegas mengatakan, "Tidak mau, Kak." "Loh, kenapa, Dik? Seluruh teman-teman di sini, kakak, semuanya ingin masuk surga. Tetapi kenapa kamu tidak?" Anak tersebut menjawab, "Bukan begitu, Kak. Tetapi saya merasa tidak pantas masuk ke surga.
karena saya masih sering bangun kesiangan. Jadinya sering tidak sholat subuh. Saya beberapa kali bohong kepada ibu saya. Saya pernah menjahili teman saya sampai menangis. Saya malu sama Allah, Kak. Saya malu sampai teriak-teriak ingin masuk surga. Tetapi perbuatan saya masih seperti penghuni neraka. Dia menjawab dengan polosnya dan disertai dengan air mata. Dan disitu pun ustadz tersebut tercengang. Tanpa disadari, dia juga meneteskan air matanya karena mendengar alasan si anak tersebut. Dia merasa mendapatkan tamparan sangat keras. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Guys, jadi ada seorang anak perempuan yang memiliki ayah yang tuli dan juga bisu. Setiap harinya dia mengatakan, aku ingin ayah yang lebih baik. Ayah yang tidak bisu dan juga tuli. Di sekolahnya, teman-temannya selalu membulinya karena ayahnya itu adalah seorang yang tuli dan juga bisu. Hal tersebut makin membuat dirinya itu marah dan juga stres. Dia menginginkan ayah yang bisa mendengar harapan dan ketakutannya. Seorang ayah yang dapat berbicara dan mengertinya. Karena selalu dibully, dia pun bolos dan tidak ingin bersekolah lagi. Suatu hari pada saat anak ini berulang tahun, ayahnya ingin memberikan kue ulang tahun dan sebuah kartu ucapan. Tetapi tiba-tiba terdengar sesuatu dari kamar anaknya. Ayahnya cepat-cepat ke kamar putrinya untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata putrinya melakukan bunuh diri pada malam itu. Ayahnya pun bergegas membawa putrinya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dia berkata kepada dokter dengan menggunakan bahasa isyarat. Tolong jangan sampai terjadi apapun kepada putriku. Aku punya rumah, aku punya uang, ambil semuanya. Tetapi putri kesayanganku jangan sampai mati. Di saat itu ayahnya mulai flashback. Ayahnya teringat pada saat dia menyuruh makan anaknya yang banyak biar cepat besar. Dan juga ayahnya mengingat pada saat dia mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan juga ayahnya teringat pada saat ayahnya mencari kue ulang tahun untuk anak yang tersayangnya. Di kue itu tertulis, selamat ulang tahun, bahagia selalu, penuh cinta dari ayah. Sebenarnya pada hari itu ayahnya ingin mengungkapkan, ayah telah lahir bisu dan tuli. Maafkan ayah untuk itu. Ayah tidak bisa berbicara seperti ayah yang lain. Tapi ayah ingin kau tahu bahwa ayah menyayangimu sepenuh hati. Anaknya yang kehilangan darah pun pada saat itu membutuhkan pendonor darah. Saat itu pun ayahnya langsung mengatakan kepada dokter, ambillah darahku semuanya. Setelah ayahnya mendonorkan darahnya kepada anaknya, akhirnya anak tersebut dapat tertolong lagi. Pada saat dia terbangun, dia sadar memang tidak ada ayah yang sempurna. Suatu hari, ada seorang satpam yang sedang beristirahat dan ingin memakan sesuap nasi. Karena tidak memiliki rezeki yang berlebih, akhirnya satpam ini membawa bekal makanan dari rumahnya yang nantinya dimakan pada saat dia beristirahat. Tetapi isi lauk makanan yang ada pada bekal satpam tersebut berbeda dengan makanan kita sehari-hari. Isi bekal dari satpam tersebut adalah yang berlaukan nasi putih dan juga bawang merah dan bawang putih yang masih mentah. Dan kerabat-kerabat yang mengatakan itulah makanan satpam ini sehari-hari. Tetapi temannya mengatakan sebenarnya satpam ini bukanlah orang yang sangat susah. Dia juga memiliki gaji seperti satpam-satpam lainnya. Karena dia lebih memilih berhemat, yakni satu bulannya hanya memakai 10% dari gajinya dan 90%-nya disimpan untuk dikirimkan ke orang tuanya. Guys, wanita ini sih kasihan banget guys. Viral sebuah kisah perempuan gagal menikah karena calon suami meninggal H-1 pernikahan. Padahal wanita ini sebelum ditinggal sempat mengekspos H-5 sampai dengan H-2 sebelum dia menikah. Di akun TikToknya yaitu @papiule, dia menunjukkan rona kebahagiaan menjelang hari pernikahan. Dia mengupload video mulai dari H-5, H-4, H-3, dan juga H-2. Dia masih memperlihatkan mukanya yang sangat tersenyum lebar. Prosesi menjelang pernikahan juga sudah digelar dengan adat Jawa. Akan tetapi, H-1 pernikahan, suaminya malah meninggal dunia. Berbeda dengan video-video sebelumnya, H-16 sebelum pernikahan, dia menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan makam suaminya. Dan yang lebih kasihannya lagi, calon pengantin tersebut hanya bisa foto dengan mahar yang akan dipakai suaminya untuk ijab kabul. Dan wanita ini mengatakan, gak jadi mahar gak apa-apa, yang penting ini menjadi kenang-kenangan dari kamu buat aku.